Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ucapin terima kasih banyak buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawes Hendra Geger. Pesan, lanjutkan Om. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Iji Kiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, bab 3962-3963. Pelit. Zeya memutar matanya ke arah Kaspar. Pada saat ini, Penatua Yu kembali. Melihat Penatua Yu kembali, Zeya buru-buru melangkah maju dan berkata, Penatua Yu, saya ingin tahu apakah ada sesuatu tentang guru saya yang disebutkan di pertemuan Dewan kali ini. Bahkan setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Tuan Huo, gurumu akan tetap di penjara selama 30 tahun, itu terlalu serius. Tidak ada yang bisa kami lakukan mengenai masalah ini. Yarden sangat tegas, tetapi kami akan tetap menjadi perantara dengan Penatua Hu. Kamu kembali dulu, kata Penatua Yu. Zeya mengangguk, lalu pergi bersama beberapa murid. Setelah Zeya pergi, Penatua Yu meminta Kaspar untuk pergi bersama yang lain. Hanya Penatua Yu dan Dev yang tersisa di seluruh aula. Jika kamu membuat keributan seperti itu, seseorang akan memperhatikanmu. Belajarlah menjadi lebih rendah hati mulai sekarang, agar kamu tidak ketahuan. Jangan khawatir, aku terukur. Dev mengangguk. Penatua Yu tidak bertanya tentang identitas Dev, atau tentang kekuatan Dev. Karena dia telah mengumpulkan uang, Penatua Yu juga tahu bahwa dia harus menanyakan apa yang harus ditanyakan dan tidak menanyakan apa yang tidak boleh ditanyakan. Ini adalah masalah prinsip. Gunakan uang rakyat untuk menghilangkan bencana bersama orang lain. Hanya dengan cara inilah kita bisa lebih banyak bekerja sama di masa depan. Saat ini, di dalam Sekte Api Ungu terus-menerus terjadi perang saudara, dan dengan Yarden mengecualikan para pembangkang, Penatua Yu tidak tahu berapa lama dia bisa tinggal di Sekte Api Ungu. Saat ini, menghasilkan banyak uang adalah hal terpenting. Itu bagus untuk mengukur diri, tapi kamu harus hati-hati. Silas bukanlah orang yang murah hati. Para murid yang harus lulus sekte dalam sekarang akan duduk di tebing dan berlatih keras selama sebulan. Sudah baru saja diumumkan. Saya tidak tahu apakah Anda tidak perlu pergi. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan Anda. Jangan pergi ke Shiguoya. Tempat itu dikatakan sebagai tempat latihan keras, tapi memang begitu sebenarnya tempat cuci otak. Ini mungkin membuat orang menjadi bodoh. Kata Penatua Yu kepada Dev. Sebulan latihan keras. Dev tercengang saat mendengar ini. Dia tidak punya waktu untuk menghabiskan sebulan di sini. Terlebih lagi, dia bertaruh dengan Muking, jadi dia tidak bisa tinggal di Sekte Api Ungu selama sebulan. Penatua Yu, saya sekarang adalah murid batin, dan saya harap Anda dapat mengatur agar saya bertemu dengan pemimpin lama itu sesegera mungkin, kata Dev. Saya akan mengaturnya, tetapi Yarden sangat ketat terhadap pemimpin sekte lama sekarang. Bahkan sangat sulit bagi keturunan keluarga pemimpin sekte lama untuk bertemu. Aku akan membiarkan kamu bertemu dengan putri pemimpin sekte lama terlebih dahulu. Jika putri pemimpin sekte lama tahu cara menggabungkan api pamungkas, kamu tidak perlu bertemu dengan pemimpin sekte lama. Lalu kamu bisa pergi sesegera mungkin. Jika tidak, akan sangat merepotkan jika Anda menjadi sasaran. Penatua Yu tidak ingin Dev tinggal di Sekte Api Ungu untuk waktu yang lama. Lagi pula, akan sulit baginya untuk berurusan dengan orang itu, dia membawa masuk setelah diselidiki. Oke, semuanya akan tunduk pada pengaturan Penatua Yu. Dev mengangguk. Sekarang dia ada di sini, Dev hanya dapat mendengarkan Penatua Yu, jika tidak, Dev tidak akan bisa bertemu pemimpin sekte lama bahkan jika dia ingin bertemu dengannya. Penatua Yu pergi, dan Kaspar masuk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, adik laki-laki, apa yang guru katakan padamu? Tidak ada, guru menyuruhku untuk tidak menonjolkan diri, dan dia juga ingin aku bertemu dengan putri pemimpin sekte lama. Kata Dev sambil tersenyum tipis. Apa? Guru memintamu untuk bertemu dengan kakak senior Lydia Zhu. Mata Kaspar penuh dengan keterkejutan, adik laki-laki, kamu tidak tahu bahwa kakak senior Lydia ini cantik sekali. Dia biasanya hidup dalam pengasingan. Bahkan murid-murid Sekte Api Ungu tidak tahu berapa banyak orang yang pernah melihatnya. Aku tidak berharap guru akan membiarkanmu bertemu dengannya begitu kamu memasuki gerbang dalam. Aku benar-benar ingin melihatnya.
Kakak senior Lydia Zhu, apakah dia putri dari pemimpin sekte lama? Dev bertanya dengan ragu. Iya, dia adalah putri satu-satunya dari pemimpin sekte lama kita. Dia menerima warisan sebenarnya dari pemimpin sekte lama. Banyak sekte dan keluarga di wilayah tengah ingin melamar, tetapi semuanya ditolak oleh kakak senior Lydia. Kudengar kakak senior Lydia menolak mereka. Dia tidak menyukai pria manapun, dan ada rumor bahwa dia apem makan apem, hanya menyukai wanita. Kaspar merendahkan suaranya dan berbisik kepada Dev. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa menahan tawa. Dia menyendiri dan meremehkan laki-laki, sehingga dia digosipkan sebagai lesbian. Apa logikanya? Kakak senior, aku sedikit lelah dan ingin istirahat. Sebaiknya kamu membawaku ke tempat peristirahatan. Dev tidak mau mendengarkan Kaspar bergosip. Mengenai apakah Lydia seorang lesbian, Dev tidak peduli, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Oke, aku akan mengantarmu ke sana, dan kamu bisa tinggal di kamarku. Kaspar membawa Dev ke halaman kecilnya sendiri. Karena Kaspar adalah murid Diaken dan berbeda dari murid dalam biasa, dia memiliki halaman kecilnya sendiri yang terpisah. Meskipun halamannya tidak besar, namun sangat indah. Ada banyak bunga dan rumput spiritual yang ditanam di halaman, dan energi spiritualnya sangat kaya. Apalagi ada pola formasi di sekitar halaman, yang juga diatur oleh orang lain. Diperkirakan ketika Anda mencapai level murid Diaken, Anda dapat menikmati manfaat yang tidak dapat dinikmati oleh murid biasa. Adik laki-laki, meskipun halaman saya tidak sebagus halaman Silas, namun masih cukup bagus di antara murid Diaken dari Sekte Api Ungu. Anda dapat tinggal di sini, dan saya akan tinggal di luar bersama saudara-saudara junior lainnya. Kakak senior, ada beberapa kamar di tempat ini, yang cukup untuk kita berdua tinggali. Kenapa kamu masih ingin keluar? Tinggal bersama saja. Adik laki-laki, meskipun ada beberapa kamar, tinggal bersama pasti akan menimbulkan gangguan dan mempengaruhi kultivasi kita. Tidak masalah bagiku untuk tinggal bersama saudara junior lainnya. Kaspar tersenyum dan kemudian berjalan keluar. Dev tidak banyak bicara, lalu menutup pintu dan beristirahat. Setelahnya, dia memanggil dua api pamungkas yang baru saja dia serap dan sempurnakan. Dev mulai memurnikannya. Terutama api pamungkas Sekte Api Ungu yang sangat rahasia, karena Silas tidak memiliki banyak api pamungkas di tubuhnya, dan Dev menyerapnya secara diam-diam, jadi api itu sangat lemah. Dev perlahan memelihara dan memadamkan dua api pamungkas, membuat dua api pamungkas perlahan mulai menjadi lebih kuat. 5 jenis api pamungkas membuat bintang api Dev luar biasa bersinar terang. Dengan lambaian lembut telapak tangan Dev, 5 jenis api pamungkas melompat di sekitar Dev. Berbagai warna api pamungkas bersinar dengan cahaya, dan aura dari setiap api pamungkas benar-benar berbeda. Untuk sesaat, tubuh Dev diterangi oleh api dalam berbagai warna, dan dari luar, ruangan tampak seperti dinyalakan dengan lampu warna-warni. Dev mengedarkan api pamungkas, dan kemudian mengedarkan api pamungkas tersebut ke berbagai bagian tubuhnya. Kemudian Dev menenangkan pikirannya dan membiarkan api pamungkas membakar tubuhnya. Dev berencana menggunakan api pamungkas untuk meredam tubuhnya. Saat dia berkompetisi dengan Silas, alasan mengapa Dev tidak takut dengan api pamungkas Silas adalah karena dia memiliki api es yang sangat dingin, jadi Dev tidak akan terbakar. Bukan karena tubuh fisik Dev tidak takut dengan api yang ekstrim, jadi Dev berencana menggunakan api yang ekstrim untuk melunakkan tubuh fisiknya. Jika dia dapat mencapai titik di mana tubuh fisiknya tidak takut dengan api yang ekstrim, itu akan sangat luar biasa. Namun, Dev baru saja menenangkan pikirannya dan membiarkannya terpanggang oleh api. Ketidaknyamanan yang parah membuat Dev hampir menjerit. Tubuh yang muda marah ini tidak memiliki pertahanan, sama seperti melemparkan orang biasa ke dalam api. Dev tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk membentuk perlindungan, apalagi menggunakan teknik lain untuk mengimbangi kekuatan api pamungkas. Yang dibutuhkan Dev hanyalah mengertakkan gigi dan bertahan. Hanya setelah mengalami tekanan yang paling parah barulah tubuh Dev mampu menahan api. Dev mengertakkan gigi dan merasa tubuhnya akan terbakar. Bersambung.